Jadi kalau ada yang mengatakan Mbak TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini Puan juga jangan main ya. Itu ketua DPR ya. Puan, jalankan tugas kamu ya. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemaksulan ini akan jalan. Kalau aspirasi sudah berkembang, sudah sedemikian kuat, tinggi, dan besar, tanpa surat pun, ya, mereka itu harusnya sudah tanggap untuk segera melakukan proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak apa yang disampaikan teman tadi bahwa DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya lah gitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadi ya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya hanya budaya main game. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Pak Fahrul Razi hanya menggunakan waktu 3 menit, Pak. Oh, gitu, tapi ya nggak apa-apa. Sudah sangat poin yang sangat tegas. Bagaimana mungkin kita akan dipimpin kalau ada terjadi yang situasi yang bersifat ekstrim, berhalangan presiden, kita akan dipimpin oleh orang yang cacat mental yang sekolah SMP, hanya SMP. Itu tidak ada presidennya dalam sejarah Indonesia. Indonesia sedang dihina oleh satu keluarga ini sekarang. Berikutnya Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak
perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu loh ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan prajurit TNI dan masyarakat umum ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Nah oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Nah, begitu ayo kita ikrar kebangsaan. Kita dulu untuk menyatukan diri kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Gerak. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada? Masih Pak, 1 menit. Oke. Saudara-saudara sekalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk di MPR Senayan sana.
Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu tuh, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kalau kita serahkan kepada yang tadi itu, saya tidak meragukan selamat nggak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Slamet Subianto. Ya, tegas kita rebut Indonesia dari cengkraman mafia geng Solo. Ya. Rebut. Ya. Yang selanjutnya Pak Marsikal TNI Hanafi Asnan, apakah hadir? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu civil society, para media yang saya banggakan, serta rekan-rekan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pertama-tama sampaikan terima kasih atas waktu ini, alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan tentang semangat dari kita Forum Purnawirawan Prajurit ini. Saya hanya menambah aja bahwasanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu beda sama purnawirawan TNI yang menyalah-nyalahkan kita. Padahal kita ini sumbernya sama. Kita digodok tempat yang sama. Tapi begitu kita ngomongnya benar, sana bilang itu di luar formasi kita katanya. Nggak apa-apa, memang beda sekarang jadinya. Mana yang takut digusur, mana yang mau menggusur ini jadinya. Jadi kita tenang-tenang aja waktu itu, tidak masalah. Hanya tolong nanti kalau ditanya sama beliaunya, ya kita garis lurus sama Sabta Marga Prajurit, dan politik kita adalah politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan. Jadi kalau kita berada di luar bukan berarti memusuhi pemerintah, tidak. Tapi kita akan tetap kritisi hal-hal yang dianggap kita menyimpang. Karena ajaran Islam harus demikian. Apa namanya? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus demikian memang. Tidak ada kata-kata yang di luar kemampuan itu kita harus diam, bukan. Kalau memang sudah disampaikan masih belum berhasil, ya kita ulangi lagi. Tetap bersabar, diulang lagi dan diulang lagi. Biasanya kalau diulang-ulang terus, hal-hal yang baik akan diterima dengan baik. Amin. Sebaliknya kita jangan selalu mengulangi hal-hal yang berkurang, yang tidak baik. Jadi kembali lagi bahwa tolong dibedakan, kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI, bukan Forum Purnawirawan TNI pada umumnya. Saya berani menyampaikan demikian karena pihak sana menganggap kita di luar formasinya dia. Di luar perjuangan bolehlah, tapi di luar formasi purnawirawan itu yang tidak benar. Karena sama-sama purnawirawan. Demikian untuk singkatnya saya sampaikan ketegasan kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi penekanan bahwa purnawirawan yang hadir di sini adalah purnawirawan TNI yang sesungguhnya. Sementara yang purnawirawan yang membela Fufu Fafa adalah purnawirawan abal-abal yang berorientasi politik kekuasaan. Purnawirawan yang hadir di sini purnawirawan yang berorientasi politik kenegarawanan.
Ya, berikutnya kita undang Pak Tejo. Oh, enggak ada. Berikutnya Pak Sunarko, Jenderal Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada senior saya izin Pak, disuruh ngomong, itu paksa harus ngomong Pak. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih saya diberi kesempatan bicara. Tapi sebetulnya saya lihat senior saya udah ngomong lengkap. Jadi saya cuma mengulang saja. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa ini, tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Ya, itu. Kami ini menjalankan politik negara sesuai dengan sumpah maupun ilmu yang kita terima dari lembaga pendidikan militer. Ya, karena itu pada kesempatan ini juga mungkin teman-teman wartawan tuh bisa nanya kepada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong, kami ini orang yang sakit hati, kami ini orang nggak kebagian, nggak tahu kebagian apa gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi pada kesempatannya saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama ya Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ. Masa nggak mendengar kondisi bangsa yang seperti ini? Padahal informasi saat ini untuk mendapatkannya sangat mudah dan murah. Sangat mudah dan murah. Tapi faktanya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak adil. Tidak adil. Nah, ketidakadilan itulah sekarang ini menjadi perhatian kami. Salah satunya. Berikutnya juga penyimpangan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu, kita mengkhawatirkan negara kita ini menuju ke arah jurang. Karena itu kami bersuara keras untuk mengingatkan kepada pemerintah, dengarkan omongan rakyat. Jangan hanya mendengarkan omongannya kelompok oligark hitam. Memang mereka menguntungkan untuk pejabat-pejabat tertentu gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya saya yang paling pingin itu mengoreksi pemerintah yang sekarang tidak jelas. Diberi amanah, digaji oleh rakyat, tapi mereka jalan menurut mau-maunya sendiri. Dan sudah banyak menyimpang. Saya ingat dulu sebelum pelantikan kabinet, sekjennya Gerindra yang namanya Ahmad Muzani, dia akan membentuk, Prabowo akan membentuk Jaken kabinet yang isinya para profesional. Sekarang kabinetnya banyak isinya manusia abal-abal. Second kabinet. Kalau saya bilang kabinet orangnya isinya para abal-abal perusak negara ini gitu. Itulah yang sekarang kita, salah satu di antara poin yang kita sampaikan, agar pemerintah ini berjalan lurus sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini atau founding father negeri kita ini terlaksana begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Sunarko, dan pesannya sangat jelas. Kekuasaan
yang awur-awuran tidak boleh berlanjut, Pak ya. Politik keberlanjutan harus kita hentikan dengan politik hati nurani. Politik Indonesia yang berorientasi pada rakyat dan bermartabat. Berikutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto berhalangan. Baik, kita beralih dari Purnawirawan. Sebenarnya yang lain-lain nanti ada waktu, tetapi kita ganti suasana sekarang tokoh-tokoh pergerakan sipil. Kita mulai dari budayawan kondang, Mas Eros Jarot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, teman-teman dari Purnawirawan TNI, mungkin banyak yang bertanya kenapa saya di sini. Itu banyak ya. Sebelum saya ke sini banyak. Karena saya berdiri di sini sebetulnya untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh bapak-bapak Purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Tadi sudah diuraikan, tapi saya hanya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa diam saja ketika bapak-bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya. Begini, karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak. Kalau soal yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela, itu sudah sangat nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Ya toh? Nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si Sufu Wafa ini ya, panggil dong dia, panggil. Kalau memang tidak benar, penjarakan, ya. Tapi sebaliknya, kalau dia benar, penjarakan juga dia. Nah, ini yang sebetulnya buat kita semua ya terombang-ambing. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja lah, sebagai orang Indonesia ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang apa, sakit hati ya, orang yang depan kabinet itu saya tahu semua lah ya. Coba saya di sini buktikan kalau saya sakit hati atau orang yang nggak dapat jabatan, buktikan. Saya justru curiga kalian sebetulnya bermain-main dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang kita khawatirkan. Oke, sekarang saya, ini semua udah ada yang jadi sibah-sibah semua ya. Coba bayangkan, saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi, saya sanksikan dia mencintai negeri ini. Kalau dia mencintai negeri ini, tidak mungkin seseorang dengan kapasitas yang seperti itu didorong untuk menempati kedudukan yang sangat-sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Ya. Ya. Yang penting saya cuma garis bawahi ya. Tidak mungkin. Karena apa? Bayangkan tadi sudah masalah SMP, nanti saya ada perbuktian, saya nggak begitu ikut ke sana ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa, wali kota pun baru setengah jalan, gubernur pun belum, tidak punya pengalaman organisasi apapun, ya loh, langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nggak nangis? Bagaimana Pak Adam Malik nggak nangis? Bagaimana Pak Habibie nangis? Itu penghinaan yang luar biasa. Bagi bangsa Indonesia, saya harus nyatakan di sini, ketersinggungan itu sudah sampai puncak luar batas kita. Pulihkan. Ya. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan, ya. Ini Puan juga jangan main-main ya. Itu ketua DPR ya, Puan
jalankan tugas kamu ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai yang kamu pimpin. Begitu juga ibumu, bilang sama ibu ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan. Jadi di sini kita tidak ada kebencian apapun, kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran gitu ya. Jadi itu aja. Jadi menurut saya dengan segala apa yang kita katakan ini tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan hal-hal di luar garis konstitusi, karena sebetulnya pelanggar konstitusi orang yang sedang kita bicarakan ini. Terakhir, saya ingin tutup bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya, tidak adalah kata-kata hanya menuntut hanya mantan Purnawirawan. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat. Berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta kepada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah kepada rakyatmu yang telah menjadikan kamu presiden. Jadi penutupnya, saya minta secara tegas meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak, ini aja, jangan lakukan slow motion suicide, ya, do something. Kalau mau tegak berdiri, singkirkan mereka-mereka yang merusak tatanan negara kita Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Heros ya. Tadi Mas Heros menyinggung soal di sini bukan barisan sakit hati, itu mustahil. Di sini barisan yang sangat sehat. Bapak-bapak, kakek-kakek ini sangat sehat. Nah, dan kita tahu yang sakit siapa? Yang ada di Solo. Sakit apa? Kudis. Nah, dan anaknya juga tadi cacat mental. Nah, jadi yang di sini pasti sehat walafiat semua. Nah, berikutnya kita persilahkan nih pejuang PIK 2. Muhammad Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Purnawirawan prajurit, bukan purnawirawan TNI, purnawirawan prajurit TNI. Kalau di sana purnawirawan TNI aja. Mungkin. Sebagai informasi tadi Pak Tiasno udah datang dari Jogja, tapi ada gangguan kesehatan tidak sampai sini, jadi sangat serius. Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Saya ingin menyatakan bahwa menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menari poco-poco. Politisi sedang menari poco-poco. Dan karena sangat jelas bahwa yang diperjuangkan ini adalah Wapres Gibran itu sudah memiliki 3 cacat: moral, legal, dan kompetensi. Itu 3 cacatnya: moral, mental, kompetensi, dan legal. Ini yang disuarakan. Tapi apa yang dilakukan oleh politisi adalah menjadikan usulan ini sebagai gendang melakukan poco-poco. Dan tokoh yang bisa menyelesaikan gendang ini menurut saya ada 3 orang. 1, Prabowo. 2, Megawati. 3, SBY. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemaksulan ini akan jalan. Tapi jangan 3 orang ini menjadi dirijen poco-poco. Ya tahulah poco-poco kan. Nah, lihat sekarang, apakah masuk akal bahwa surat belum sampai ke meja Ketua DPR? Itu adalah poco-poco. Apakah masuk akal bahwa belum nyampe ke meja MPR?
janganlah nganggap kami ini bodoh semua. Kami tidak bodoh. Saya bekas anggota MPR, paham. Saya bekas birokrat, paham. Saya menerima surat biasanya 1.500 sehari, langsung hari itu nyampe. Mbak Puan dan lain-lain, jangan kalian anggap kami bodoh semua. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah mereka sedang menari poco-poco dan menganggap kami semua ini adalah pemain musiknya. Dan mungkin mereka menganggap ini tidak lain adalah kumpulan para pemain topeng monyet. Itu mungkin di kepala mereka. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda sedang laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Pencinta dan penikmat NKRI. Kalian mungkin pencinta dan penikmat cuan. Mungkin. Dan kita tahu. Yang sebelah sana, Bapak tahu, tiap hari ada penggantian pemerintahan, memuji sana, memaki sini, setelah kalah, memuji lagi yang menang. Penjilat lah. Dan itu yang menikmati terus. Nah, sekarang, jadi saya tidak mau masuk kepada teknik pemakzulan. Kalau 3 orang ini berhenti menjadi dirijen poco-poco, maka selesai masalah ini. Nggak usahlah, saya katakan, saya masih berharap nasionalisme Prabowo, patriotisme Prabowo bangkit. Saya masih berharap konsistensi Bu Megawati yang mempertahankan konstitusi pada saat dia menolak 3 periode, itu bangkit kembali. Saya berharap Sumpah Prajurit Sabta Marga SBY, saya mohon maaf, saya nggak menyebutkan anaknya, karena saya yakin anaknya bisa diarahkan oleh SBY, itu bangkit. Kalau 3-tiganya masih bermain poco-poco seperti ini, ya apa boleh buat? Kata Pak Slamet Subianto tadi, bisa terjadi. Ya, nah, sekarang, saya ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita jangan mencoba lagi menghitung-hitung berapa jumlah suara. Itu nggak ada gunanya, karena di sistem pengambilan keputusan di kita itu tergantung ketua partai. Sekarang terakhir saya membahas peluang masing-masing ketua partai. Apakah ada harapan? Harus. Nggak, saya jelaskan dulu. Apakah masih ada harapan mereka? Bukan, belum tentu harus. Semoga. Bapak masih mengharap kepada ketua PAN? Ya, tentu. Enggak kan? Ya, jadi bukan harus. Bapak masih mengharap ketua umum Golkar? Enggak kan? Jadi saya ingin menyampaikan susunan kira-kira partai yang kita harapkan selain 3 orang tadi. 1, PDIP, karena dia konsisten ingin tidak mau 3 periode, mudah-mudahan masih konsisten. Kedua, Gerindra. Ketiga, tapi masih tengah Demokrat, tapi agak di bawah lah. Yang kira-kira abu-abu itu PKB, PKS, itu abu-abu. Yang kita tidak bisa harapkan 3 partai. Menurut saya, ketumnya, belum tahu anggotanya. Ketum Partai Golkar jangan pernah mengharap, karena dia takut sama Raja Jawa. Yang kedua, ketum PAN jangan pernah berharap. Ya, karena saya tahu dia lompat kiri, lompat kanan demi sesuatu. Yang terakhir yang ini lompat kiri lompat kanan juga itu ketua umum Nasdem. Oke, jadi terakhir saya katakan tarian poco-poco yang dilakukan oleh parlemen saat ini hanya bisa dihentikan oleh 3 orang, yaitu Prabowo, Megawati, dan sedikit pada SBY. Mari kita ketuk hati mereka seperti hanya 98, hanya 4 orang berkumpul. Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, sama Amin Rais. Apakah 3 orang ini bisa berkumpul? Disitulah kita menguji nasionalisme, patriotisme mereka untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena tidak terbayang saya, kalau terjadi sesuatu, kita akan dipimpin oleh Gibran. Kenapa? Dan jangan heran kalau banyak sekali menginginkan Gibran. Oligarki sangat menginginkan Gibran.
Karena gampang sekali diatur. Karena bodoh. Ya. Jadi musuh kita itu, ya saya sering adalah oligarki menginginkan Gibran menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepuk tangan. Jadi perlu digarisbawahi, oligarki menginginkan keberlanjutan keluarga plonga-plongo maksudnya. Ya, kita sedikit ganti suasana supaya tidak para maco, para pejuang pejantan ini, kita suara perempuan ya. Kita mulai dari Ibu Musda Mulia, Prof. Musda. Oh, monggo Bu. Jadi kita siraman rohani dari Profesor Musda. Enggak sini aja. Enggak sini aja. Sini. Enggak di sini aja. Ya, masuk TV Bu. Saya nggak usah masuk TV. Nggak usah. Ngapain sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita bergembira bahwa masih ada asa ya, masih ada hope, masih ada harapan untuk kita semua. Terus terang saja saya merasa bangga kepada bapak-bapak jenderal, bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Sebelum saya datang ke sini banyak yang mengatakan pada saya untuk apa lagi, ya toh juga nanti nggak ada yang denger. Ya semua orang sudah merasa putus asa. Tetapi saya mengatakan kalau semua putus asa lalu untuk apa negara ini masih ada? Karena itu penting sekali bagi kita, apapun sekecil apapun, ya kita tetap menyalakan lilin untuk menghalau kegelapan. Ya mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil ini hati nurani bangsa kita itu masih mendengar bahwa banyak hal ya. Banyak mengatakan pada saya, kenapa baru sekarang kok kamu mau mengatakan menolak atau memakzulkan Gibran? Kenapa nggak dari awal? Nah, dari awal kita merasa bahwa kita harus mengikuti aturan main pemilu. Semuanya berjalan dengan baik. Tetapi waktu itu sama sekali tidak terduga bahwa orang seperti Gibran akan terpilih. Kita mengatakan nggak mungkin lah. Ya, tetapi ternyata kita salah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang lapar, karena itu lebih mudah diberikan berikan bansos. Karena itu penting bagi kita menguatkan literasi. Ini kata kunci. Sehingga kita ke depan ini menjadi lebih cerdas. Ya tidak mudah diiming-imingi hanya dengan bansos. Sehingga kita bisa memilih presiden, wakil presiden hanya dengan iming-iming bansos. Bisa nggak itu selesai di masa yang akan datang? Karena kalau selama masyarakat kita ini lapar, miskin literasi, miskin segala-galanya, kita mudah ditunggangi oleh oligarki. Yang berkuasa adalah oligarki di semua lini, dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan perdagangan, bahkan dalam kehidupan agama juga dikuasai oleh oligarki, karena para ormas agama juga sudah dikuasai oleh oligarki dengan konsensi tambang. Jadi kita nggak punya kemampuan apa-apa lagi, hampir semua ini dalam kehidupan kita udah nggak punya harapan. Tetapi saya adalah orang yang selalu punya optimistik, karena itulah kita bisa hidup. Dan agama terutama dalam Islam itu mengajarkan kita untuk selalu punya harapan. Karena kalau kita nggak punya harapan berarti kita sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Karena itu saya sangat mendukung ya acara sore hari ini, bahwa kita melakukan sesuatu agar supaya negara kita ke depan itu menjadi lebih baik. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya mungkin tahun ini belum bisa dimazulkan, tapi mungkin tahun depan lah, supaya negara kita tidak terlalu banyak kerugian. Rugi. Minggu depan juga boleh, tapi negara kita ini udah rugi di mana-mana ya. Yang penting adalah usaha dari kita semuanya, dan kita semua bersatu. Apa yang kita lakukan ini bukan karena materi, bukan karena apa-apa, tapi demi Indonesia tercinta. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Musda Mulia. Ya, kita kembali suara lembut dulu. Kita undang Ibu Rostin Ilyas. Ya, ini pegiat perempuan. Terima kasih, Bu. Kenapa? Sini aja bisa ya, kelihatan kok. Kelihatan kan? Merdeka! Yang gak kelihatan tuh SMK. Saya sebetulnya waktu mau kesini tuh deg-degan juga gitu loh. Ngapain sih kok Mbak Rustin terjun ke politik?
politik praktis. Ini politik, aku pikir ini bukan politik. Ini adalah suara rakyat. Politik berbangsa dan bernegara itu harus kita ikuti. Karena itu adalah hak kita. Saya Rustin Ilyas, yang biasanya saya bergelut dengan anak-anak di kolong-kolong jembatan, juga remaja-remaja, di mana sekarang ini saya bingung untuk bicara dengan mereka. Apa yang harus saya berikan contoh kepada mereka? Nah, itulah. Sejak konstitusi diacak-acak, dipaksakan untuk menjadikan seorang anak yang belum cukup umur menjadi wapres dengan merubah angka-angka itu, dan itu terjadi sebuah pembiaran dan kita semuanya mengamini saat itu, diam semuanya, termasuk saya tentunya. Kita jujur aja deh, kita terhipnotis saat itu. Lah kok yang menang baik gitu loh kan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Siapa yang menjadikan dia? Ini Golkar. Waktu itu kan ketuanya Bapak Erlangga yang kena kasus korupsi, ya kan? Ya sudahlah, dipegang kepalanya, ayo bantu nggak kan gitu. Ini kita itu nggak tolol gitu loh. Nah sampai sekarang kasusnya Pak Erlangga juga ayam-ayam aja nggak diurus kan? Itulah ongkosnya. Oke, jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah kebohongan yang dibiarkan akhirnya menjadi sebuah pembodohan kepada generasi-generasi muda. Belum lagi contoh ijazah palsu. Anak-anak sekarang jadi ketawa-ketawa. Ngapain kita sibuk-sibuk sekolah? Ijazah palsu aja jadi presiden. Contoh apa lagi yang akan saya berikan kepada mereka? Kalau saya tidak bertemu langsung dengan mereka, mungkin saya masih bisa menghindar. Kalau di sini saya enak ngomong. Coba kalau di depan anak-anakku yang di jalanan saya, ibu kita diajarin begini, ikut kejar paket aku, ngapain juga? Coba. Hal-hal yang seperti inilah yang saya hadapi setiap hari. Dan itu secara nasional. Mau di Kalimantan, mau di Madura, mau dimanapun juga sama pertanyaannya. Kok bisa? Nah akhirnya mereka belajar menjadi tidak jujur. Dosa siapa ini semua? Dosa kita. Dosa kita. Kita nggak berdosa, Jokowi yang berdosa. Kita dosa karena kita diem Pak waktu itu. Kalau waktu itu kita melawan, tapi sendiri. Jadi Bu, anak-anak banyak yang nggak mau sekolah gara-gara bisa beli ijazah palsu. Ya, jadi sekarang tuh dianggapnya begitu. Ya, tapi memang ini kita harus introspeksi bahwa kita juga salah. Kita akui, dan mari kita membetulkan kesalahan ini sebelum kita terlambat, sebelum kita menjadi sesuatu yang tidak berguna untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, sekarang kita kembali urutan kacang ya, yang di depan ini kita selesaikan dulu. Ada Pak Surito, tokoh yang malang melintang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengajukan pertanyaan dan silahkan dijawab bersama kalau setuju. Yaitu kenapa masih mengharapkan DPR untuk merespon surat itu? Mantap, itu bagus, mantap. Kita sudah tahu DPR itu sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru sampai reformasi brengsek semua. Jadi jangan harapkan DPR melakukan inisiatif untuk perubahan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti pemakzulan yang wakil ketua DPR, wakil ketua presiden. Jadi oleh karena itu saya usulkan agar supaya ini kita berkumpul adalah tekad kita bersama seperti tadi Pak Slamet Subianto katakan, yaitu proklamasi Juli 2. Proklamasi untuk melakukan perubahan. Proklamasi karena apa? Karena sejak reformasi
7 presiden tetap status quo. Dan yang ke-8 saya nggak tahu apa tetap status quo. Jadi inilah yang tantangan buat kita yang lebih besar. Kalau kita berani merombak ini semua, berani kita melakukan perubahan, maka harapan rakyat untuk diselamatkan, terutama generasi yang akan datang, bisa lebih aman dan lebih sejahtera dan mempunyai identitas dan integritas yang bisa kita andalkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Suripto. Pak Suripto, saya boleh bantu jawab ya. Apakah kita berharap dengan DPR? Tidak. Forum ini adalah peringatan untuk DPR. Kalau dalam seminggu nggak dijawab, kita akan bergerak terus. Berikutnya, coba kita sedikit beralih ke agak teknisnya. Ini ada pakar hukum tata negara katanya, Bung Refli Harun. Yang bilang katanya itu kurang ajar ini. Ini ijazah asli UGM. Mantan ketua BEM juga. Bukan Silvagama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini agak teknis sedikit. Sebenarnya ada 2 pintu untuk menggantikan Gibran yang kita lupa. Pintu pertama itu pemberhentian, itulah impeachment namanya. Tapi pintu kedua, dengan sukarela dia bisa mengundurkan diri at any time. Ya kan mengundurkan diri itu kan bisa dipaksa. Kan judulnya itu mengundurkan diri itu by constitution, tetapi mekanismenya kemudian apakah kemudian demo di depan MPR dan lain sebagainya. Karena saya ingin mewadahi apa yang disampaikan tadi bahwa katanya sudah bukan lobby ya, sudah menyampaikan surat ke MPR, DPD dan lain sebagainya. Nah itu dianggap upaya untuk membuat Gibran mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Ya. Kalau kita bicara pintu pemberhentian ya memang harus DPR, mau tidak mau. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 3 pintu besar untuk pemberhentian. 1, pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam observasi saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Gibran mudah-mudahan memenuhi 6 pintu ini. 6. Jadi kalau tadi Pak Jenderal bilang 3, saya observasi 6. Pertama, kalau benar bahwa putusan MK itu didapatkan dari hasil kolusi, ya kan? Maka bukan tidak mungkin itu pintu untuk pemakzulan juga. Apakah masuk perbuatan tercela ataukah masuk bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak bicara lagi mengenai yang namanya pemilu. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara pintu impeachment atau pemberhentian. Itu 1. Yang kedua, kalau benar sinyalemen bahwa putra-putri Jokowi menerima uang suap paling tidak 100 miliar kurang dari sebuah kartel bisnis misalnya, maka itu pun masuk pintu untuk perbuatan pelanggaran hukum berat. Kedua ya. Yang ketiga, kalau benar Fufu Fafa itu milik Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian yang benar kan bilang Lukas yang bilang, tapi Roy Suryo bilang 99,9% benar, maka itu masuk kategori perbuatan tercela. Kenapa perbuatan tercelanya? Dulu dan sekarang. Dulu karena kontennya, sekarang karena sebagai wakil presiden dia tidak pernah mengakui itu. Dia kan mengatakan takon sing duwe katanya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan bukan punya saya. Tapi kalau bisa dibuktikan sebaliknya, dia sudah melakukan kebohongan publik. Oke? Maka itu adalah perbuatan tercela. Itu 3 pintu. Pintu berikutnya adalah syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita bisa melihat bahwa ini orang sesungguhnya tidak mampu, terutama secara rohani, non fisik sifatnya, maka itu pun sebenarnya kita bisa mengatakan dia eligible untuk impeachment. Oke. Berikutnya lagi adalah soal yang terkait dengan 2 terakhir ya, sudah 4 saya sebutkan. Soal ijazah.
Ini kata Mas Roy Suryo juga, biar Mas Roy Suryo yang ditangkap, ya kan? Gibran ini tidak pernah menyelesaikan studi SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Apalagi Mas Roy bilang confirm. Kalau memang dia tidak punya ijazah SMA, maka itu harusnya di-impeach. Karena syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, unfortunately, masih minimal SMA. Kalau SMA saja dia tidak punya, maka itu bisa di-impeach. Saya bicara tentang syarat atau prosedur formalnya. Nah, terakhir, yang saya ingin share juga adalah ini spekulasi publik yang sudah ada di mana-mana. Walaupun sebenarnya kita nggak punya bukti. Drug. Banyak isu yang mengatakan demikian, kan? Bahwa yang bersangkutan suka ini juga kan, suka ngomong-ngomong kan begitu. Nah, itu juga jadi 6 pintu itu menurut saya sangat beralasan untuk memberhentikan Gibran Rakabuming Raka. Selain tadi upaya civil society, kalau seandainya ada yang namanya people power untuk meminta Gibran mundur atau dimundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Bung Refli Harun menyebut-nyebut Fufu Fafa. Nah, ini ada pakar tak terbantahkan, pakar Fufu Fafa, tamannya. Silakan Bung Roy Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi ada yang juga yang sempat bilang, wah Mas Roy main Maksulkan juga. Mohon maaf, Bapak-bapak yang terhormat, saya terpaksa bocorkan sedikit. Saya ikut pertemuan dengan jenderal-jenderal purnawirawan dan para laksamana, para marskal ini sudah lama. Banyak pertemuan di Taman Mini, di Balai Sarbini, tanggal 17 April. Saya juga ikut waktu di Jakarta Utara, bahkan jadi pembicara di sana. Kemudian waktu di Bandung, ada dukungan dari Purnawarin Bandung. Ketika Pak Tiasno dengan Prof. Pak Sofyan ada di Jogja, saya juga ada di Jogja. Jadi saya memang selalu membersamai gerakan dari para bapak-bapak purnawirawan TNI, prajurit purnawirawan TNI yang memang sudah terbukti berjasa bagi Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Fufu Fafa. Ya, clear. Dan ini bukan omon-omon. Bukan hanya sekedar teknis tentang Fufu Fafa ini sudah kita presentasikan berulang kali secara teknis, bukan hanya dengan para termul, ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong, nerocos, motong pembicaraan. Sudah ada di kampus di Jogja, ya, kampus di Solo, di Bandung juga dengan ITB, dengan Unpad dan dengan UPI, ya. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Fufu Fafa. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya Hablum Minanas tapi Hablum Minowo. Ya, ini clear bahwa Fufu Fafa adalah 99,9% itu adalah Gibran. Ya. Nah, yang menarik, surat dari para purnawan TNI itu memang sudah menyebut juga soal Fufu Fafa, ya, gitu. Jadi ada 4 cacat yang ada. Cacat mulai dari Mahkamah Konstitusi itu cacat. Saya tambahkan Mas Refli karena ada satu pakar tata negara juga mengatakan ternyata putusan MK itu tidak sempat disidangkan, Mas. Tapi tiba-tiba diputus, ya. Kemudian setelah keluar, ini ada di undang-undang DPR. DPR itu waktu itu masih reses. Tidak bisa kemudian KPU itu mengeluarkan tanpa mengganti PKPU-nya. Jadi ini cacat. Tidak bisa peraturan KPU itu keluar sebelum disahkan oleh DPR. Dan DPR itu resesnya setelah selesai masa waktu dari penentuan KPU. Jadi itu sebenarnya cacat lagi. Nah, kemudian dari surat itu jelas soal Fufu Fafa juga disebut. Kemudian soal ketidakmampuan dia dan ketidakkompanan dia. Kemudian soal korupsi yang ada. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tambahkan satu lagi. Kalau memang kemarin dikatakan bahwa itu kan sebulan dia dilantik. Tidak, setidaknya ada 2 teman-teman semua. Saya pernah bongkar, tapi waktu itu saya langsung dikriminalisasi, langsung dilaporkan ke Barreskrim, tapi alhamdulillah nggak jalan. Fufu Fafa itu, Gibran tuh berbuat curang pada saat debat capres.
Clear banget, dia menggunakan alat bantu berupa headset, dan dia dipandu dari orang-orang yang ada di belakang. Curang. Tapi tidak mampu orang-orang itu untuk kemudian memeriksa. Padahal saya sudah bilang geledah dia, karena dia menggunakan jaket yang tinggi itu kayak gini. Itu di sininya ada yang namanya wearing earphone itu. Ada clear banget, dan itu nampak sekali bagaimana panduan dia. Dan yang paling baru, Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 4 Juni yang lalu, jadi ini setelah surat itu masuk, dan itu dia sudah menjadi wapres. Dia terciduk, dan itu confirm akun Instagram dia resmi, Gibran Rakabuming, itu memfollow judi online. Clear. Dan sudah di konfirmasi oleh Set Wapres. Set Wapres dengan santainya mengatakan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sudah unfollow kok. Barusan sudah unfollow. Dan dia tidak hanya 1 akun judi online, 3 akun judi online. Jadi ini sangat-sangat fatal menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga mengatakan, maka dia ini kehilangan etika, jadi dia harus cari-cari etika dia sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia cari-cari etikanya sendiri. Nah, ini. Ini pun juga termasuk sedang mencari. Dia sedang mencari kejujuran. Dan saya menggunakan kaos ini sebagai dukungan untuk adik-adik, jangan berhenti. Adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap. Ya, insya Allah kami senior-senior membersamai adik-adik semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, para senior, insya Allah kita tidak sendirian. Selain bersama adik-adik, selain bersama Purnawirawan, kita maksulkan Gibran Rakabuming Raka, dan insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Berikutnya saya undang Petrus Celestinus bersama tim advokasi TPDI, dan kemarin mensomasi. Jadi kalau yang di sini itu menyurati, kemarin pengacara mensomasi. Silakan. Maju, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagai advokat, kami mendukung gerakan ini untuk melengsarkan Gibran. Saya cerita sedikit, tanggal 10 Oktober 2024, atas nama advokat ini kami sekitar 30 advokat mendatangi MPR meminta supaya tanggal 20 Oktober 2024 Gibran tidak dilantik. Kenapa tidak dilantik? Karena dia berada dalam posisi berhalangan tetap akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan putusan MK yang memberi sanksi kepada 9 hakim konstitusi akibat melanggar hukum acara di dalam persidangan perkara 90 itu. Pelanggaran hukum acara terhadap proses perkara 90 itu berakibat putusan hakim konstitusi tidak sah, hakim konstitusi diberi sanksi administratif dan dipidana, dan perkara harus disidangkan kembali. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi hanya 9 hakim konstitusi disanksi administratif berupa pemberhentian Anwar Usman, sedangkan 8 hakim konstitusi lainnya diberi peringatan tertulis dan peringatan lisan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga komisioner KPU karena meloloskan Gibran pada saat dia masih berumur 35 tahun atas upaya Bung Tendri dan kawan-kawan dari PDIP. 7 komisioner KPU diberi sanksi oleh DKPP dengan sanksi teguran. Ya, artinya semua pelaku dalam pelanggaran yang membuat putusan hakim konstitusi di MK itu tidak sah itu sudah dihukum. Kenapa tidak ke Gibran juga sebagai akibat dari putusan itu? Sehingga kami menempatkan Gibran dalam posisi berhalangan tetap. Menurut Undang-Undang Pemilu pasal 427, dia menyatakan begini, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam hal wakil presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik presiden terpilih, calon presiden terpilih menjadi presiden. Artinya seharusnya tanggal 20 Oktober itu, kalau MPR ini masih punya mata dan telinga dan hati nurani,
dia harusnya menyerap aspirasi masyarakat yang mulai muncul sejak proses perkara 90, 91, 92, 93, 94, 95 yang substansinya sama, tapi perkara yang lain itu ditolak, hanya perkara Gibran yang dikabulkan. Dan masyarakat berontak. Pemberontakan itu termasuk sampai hari ini kita berkumpul. Tetapi kita dibutakan oleh sikap MPR. Mereka abaikan aspirasi masyarakat dan mereka tetap melantik Gibran dalam posisi dia berhalangan tetap yang seharusnya tidak boleh dilantik. Makanya tadi jam 11 tadi kami advokat sepatu miring, advokat trotoar. Ya kami ini dicap advokat trotoar karena kami dilayani di trotoar baik di MPR maupun di Wapres tadi. Kami sampaikan somasi kepada Gibran supaya dalam tempo 7 hari sejak hari ini mundur dari kedudukannya sebagai Wapres. Apabila dalam tempo 7 hari tidak mundur, maka koalisi masyarakat kita semua ini akan rame-rame datang ke MPR supaya agendakan dalam suatu sidang nanti. Syukur-syukur Agustus ini sidang. Agendakan didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Setuju. Dan nanti mana hukum saya undang Pak Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian dan awak media, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan putusan MK. Itu terutama itu. Penting. Itu yang paling penting. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena kami dari FPP TNI sudah mengkaji putusan MK dari putusan yang dikeluarkan nomor 90 dan putusan MK. Itu cacat hukum. Karena apa? Di dalam putusan MK di mana harusnya majelis MK mempertimbangkan secara komprehensif seluruh yang berkaitan dengan masalah untuk memecat pamannya si Anwar Usman, ya, sehingga tidak dipecat karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif undang-undang yang harusnya menjadi pertimbangan majelis MK. Di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian dengan Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2000, tahu salah saya buka. 2000 sekian. Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Maaf. Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Undang-Undang MK semua mengatur bagaimana ketika terjadi penyimpangan terhadap seorang hakim yang ada hubungan semenda terhadap salah satu yang masuk dalam pihak perkara, ya. Nah, harusnya ini sudah diputus, Anwar Usman harusnya diputus dengan pemecatan dan pidana. Kalau ini sudah tidak dipertimbangkan secara komprehensif, kemudian hanya diputus dengan mencopot jabatan, kemudian putusan nomor 90 tetap berlanjut, maka ini sudah dapat dikatakan kedudukan Gibran adalah ilegal dan cacat hukum. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Surat yang kami kirim di DPR sampai hari ini tidak mendapatkan respon. Ada satu pertanyaan. DPR memang tidak mau atau mengabaikan surat kami dari FPP TNI, atau DPR takut berhadapan dengan kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini? Takut. Ya, kalau memang DPR berani dan perlu penjelasan lebih detail, undang kami. Kami akan berdebat habis-habisan soal putusan MK itu. Dan saya siap untuk berhadapan dengan mereka. Siapapun.
Kemudian yang kedua, soal Fufufapa. Kami sudah rapat dengan Mas Roy pada waktu itu. Saya tanya kepada Mas Roy, siap menjadi saksi ketika nanti kita RDP? Siap. Alhamdulillah kalau Mas Roy siap. Karena beliau sudah mengantongi bukti-bukti 99,9% kebenarannya itu. Jadi beliau sudah siap untuk menjadi saksi ahli di RDP nanti. Kemudian yang ketiga adalah masalah soal korupsi yang sudah pernah diungkap oleh Ubaidillah. Betul. Ya, itu pun juga sudah kami pelajari. Ya, dari FPP TNI sudah mempelajari apa yang berkas-berkas yang sudah diberikan oleh Ubaidillah. Dan kami pun juga sudah mengundang beliau pada waktu itu. Di situ ada diskusi. Kemudian KPK, ini bener nggak nih KPK ini? Untuk membuktikan bahwa ada satu aliran dana, kemudian Ubaidillah disuruh minta bukti ke PPATK. Harusnya bukan Ubaidillah yang meminta itu, KPK yang meminta itu. Untuk mendapatkan aliran dana itu, bukan Ubaidillah yang harus meminta ke sana, tetapi KPK yang harusnya minta ke PPATK. Nah, disitulah yang perlu kita kaji, dan saya sudah sampaikan kepada Ubaidillah pada waktu itu, ada Mas Roy juga. Ayo, kita datangi lagi KPK, kita selesaikan masalah ini sampai tuntas. Sekali lagi, saya mohon dukungan, terutama dari awak media, untuk terus memberitakan tentang pemakzulan ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin 1 menit ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, azam kan. Ya, kebetulan terima kasih kepada para jenderal yang hadir di sini dan para tokoh. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dibantah dalam hal ini soal Gibran. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, hanya tambahannya saya perlu sampaikan bahwa di putusan 90 itu tidak pernah Gibran dihadirkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Itu fatal. Dan ya, harus itu. Dan yang kedua, PKPU itu sampai detik ini usia syarat presiden dan wakil presiden itu 40. Ingat, Gibran dihadirkan dan dipaksa untuk jadi usia 36. Dan ini bukan cuman mencatat sejarah di dunia, ya. Ini bahaya sekali ini kalau sudah konstitusi begini dianggap tidak ada dan diatur dengan pesanan seenaknya sendiri. Kalau begini, jangan harap negeri kita ini bisa berhasil. Apalagi kelompok-kelompok rakyat. Di pasal 1 ayat 2 jelas Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa daulat negeri ini ada di tangan rakyat. Di ayat 3-nya Panglima adalah hukum. Semua sudah ditutup ini oleh kepentingan oligarki dan kepentingan penguasa. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya kita dengarkan siraman rohani dari Bung Marwan Batubara. Ya, makasih Mas Lukas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, saya kira kalau bicara pemakzulan, isunya itu adalah isu hukum dan politik. Nah, bicara hukum, sebetulnya deliknya sudah lebih dari cukup. Jadi sudah tadi sebut 6 atau berapa, 1 aja sudah cukup sebetulnya. Jadi karena itu kita tidak terlalu tertarik lah, kita sudah tahu, tadi juga barusan disebutkan tentang negara hukum. Jadi sekarang kita bicara masalah politik. Yang sebelum dilantik Gibran itu yang berkuasa adalah bapaknya. Yang dipakai adalah politik kekuasaan. Jadi kalau sudah politik kekuasaan, apa saja diterabas. Nah, sekarang presiden sudah berganti. Mestinya Prabowo itu tidak menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Maka kita minta Pak Prabowo itu untuk kembali menegakkan hukum. Terserah itu harus berhadapan dengan Jokowi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, delik-delik terkait Gibran sebetulnya bisa saja, dan saya yakin Pak Prabowo itu
sebelum mencalonkan dengan Gibran belum paham tentang Fufu Fafa, belum paham tentang bahwa dia dihina sebetulnya oleh Fufu Fafa. Jadi karena itu sangat relevan bagi Prabowo untuk mendukung proses pemakzulan itu. Nah, yang ketiga, poin yang penting adalah bahwa kalau bicara DPR, termasuk eksekutif seperti Prabowo, ya kan beliau ini ketua Gerindra. Jadi pendekatan politik itu tetap harus menggunakan dasar-dasar hukum. Karena itu kita mengetuk hati Pak Prabowo yang sudah ada hate speech oleh Gibran, itu justru untuk memulai bagaimana pemakzulan ini bisa terjadi segera. Kemudian yang kedua, kita tuntut partai yang memang bukan koalisi di pemerintah seperti PDIP. Kalau dibilang belum terima surat, sebetulnya bagi DPR, partai-partai itu, kalau aspirasi sudah berkembang, sudah sedemikian kuat, tinggi, dan besar, tanpa surat pun, ya, mereka itu harusnya sudah tanggap untuk segera melakukan proses. Karena itu, saya berharap ada Prabowo di depan yang sudah dihina oleh Fufu Fafa, dan itu terjadi setelah Pilpres. Yang kedua ada PDIP, kemudian ada partai yang menjadikan moral sebagai dasarnya seperti PKS misalnya. Ya, jadi karena itu saya berharap hanya beberapa partai saja yang memulai, itu sudah lebih dari cukup untuk nanti masalah hukum yang akan diuji di MK itu bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi mari kita pertama meminta Prabowo, mulailah bahwa Anda pemimpin partai pemenang pemilu, Anda tidak lagi menggunakan politik kekuasaan seperti Jokowi. Mulailah proses pemakzulan ini dari partai Anda dan partai-partai yang saya sebut tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siraman rohani untuk Pak Prabowo, ya, akan terbuka pemikiran politiknya menjadi presiden yang sadar. Oke.